Oke, suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Ini karena masih suasana Lebaran ya, saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga puasa kita dan ibadah kita yang lain diterima Allah SWT. Oke, hari ini kita melanjutkan yang kemarin. Tapi seperti yang saya infokan minggu lalu ya, sebelum libur, barangkali ada di antara Anda yang ingin presentasi, dipersilakan. Jadi ini kan tinggal berapa pertemuan ya? Yes, sebentar, ini saya kalau tidak salah 14 Juni jadwalnya UAS. Ntar ini kita cek dulu waktunya. Ini kan kita sekarang posisi di sini. Kita posisinya adalah di tanggal 19 Mei. Ya, jadi kita masih ada 1, 2 ya, 3. Tapi yang ketiga ini mungkin saya nggak tahu ada minggu tenang apa enggak ini. Kan nanti UAS-nya adalah tanggal 14. Jadi UAS Anda kalau sesuai jadwal, sesuai kuliah ya di Rabu tanggal 16. Tanggal 16 ini Anda UAS. Nah, pertemuan kita kan kalau 9 ini ada biasanya ada libur minggu tenang. Saya nggak tahu ada apa enggak yang tahun ini. Nanti Anda cek di kalender akademiknya ya. Sebentar, kayaknya kemarin Bu Intan sudah kirim. Ujiannya adalah 14. Nah ini. Oh ini ya. Jadi sampai 11 Juni saja perkuliahan kita ya. Ya 11 Juni. Kemudian UAS-nya 14. 14 Juni ya. Berarti kita masih ada 3 pertemuan sampai 11 Juni, berarti tidak ada minggu tenang, Anda langsung UAS. Ini kalau lihat jadwal ini ya. Nah, sementara posisi kita sekarang di sini. Nah, berarti kan tinggal 26, 29. 26, 29, 3 pertemuan lagi. Nah, ini di antara teman-teman biasanya sih kalau offline kan anak-anak saya suruh presentasi, karena mungkin nanti ada masukan dari teman yang lain, ada diskusi. Nah, ini cuman karena online, nanti kita sesuaikan, kalau Anda ada yang ingin presentasi, boleh ya. Kalau tidak, nanti ditaruh di channel aja, linknya YouTube. Jadi Anda siapkan link YouTube-nya. Ini kelihatannya kemarin Nora ya, Nora Komtingnya ya. Itu sudah ngirim contoh kerjaannya dia, progresnya. Mungkin Anda bisa melakukan hal yang sama. Jadi kalau ada yang ingin presentasi, saya kasih kesempatan mungkin sekedar misalnya 5-10 menit satu kelompok. Nanti Anda bisa ngasih tahu dulu, Pak saya ingin presentasi, sehingga kita sisihkan waktu 5-10 menit. Kan kalau online maksimal total 1 jam ya. Jadi kan kita nggak boleh terlalu lama-lama, nanti diprotes juga infonya karena ada yang paketannya seperti apa. Jadi biasanya maksimal kan 1 jam, jadi harus dibagi dengan temannya. Kalau ada yang ingin presentasi bilang dulu, kalau tidak nanti disiapkan aja ininya link YouTube-nya. Ini kemarin Nora ya, yang sudah ngirim contohnya kalau tidak salah. Iya, Pak. Ya Nora ya. Mungkin ini ya, dia sudah ngirim dan sudah ditaruh di ini, di YouTube. Ya, seperti ini. Nanti Anda kan bisa
linknya saja diinfokan ke kita, nanti kita taruh kita siapkan tempatnya sehingga Anda tinggal naruh link-link seperti biasanya. Tapi ini nggak tahu ini kenapa. Mungkin belum ini saja internet saya. Nah, teman-teman yang lain bagaimana? Apa sudah mulai jadi ininya kerjaannya? Ini kalau misalnya sudah, nanti paling tidak saya diberitahu lewat link-linknya ini progresnya, karena waktu kita tinggal 3 pertemuan. Nah, seperti ini yang dikerjakan si Nora ini. Ini jangan lupa dikasih apa? Dikasih logo tadi ya. Jadi ada logo UPN-nya, itu sudah bagus. Cuman ini internet saya saja sih ini. Nah, pada intinya seperti itu. Jadi nanti mungkin kalau mau ditampilkan sebentar-sebentar progresnya juga boleh. Kalau mau dipresentasikan sendiri juga boleh. Jadi Anda boleh opsi seperti Nora ini, ngasih linknya YouTube-nya. Kemudian yang lain sebenarnya bisa mencoba juga. Jadi mungkin linknya ini boleh saya share ya, Nora ya. Ini. Ya Pak, boleh. Ya, ini biar teman-temannya yang lain juga kalau mau progres seperti itu. Ini saya taruh di grup. Itu boleh dilihat masing-masing di laptopnya, karena kalau lihat dari tempat saya, ini laptop saya nih, kadang memang kurang banter internetnya. Karena kita sudah pakai untuk ini, ya ini Google Meet-nya ini. Tapi nggak apa-apa ini, pada intinya seperti itu. Cuma sempat saya lihat sekilas, ini sudah memenuhi syarat saya kira ya. Sudah ada gambar logo UPN-nya. Kemudian sudah ngambil salah satu topik dari yang kita bahas dari awal sampai akhir untuk Orkom, organisasi dan arsitektur komputernya. Kemudian dia juga sudah lengkapi dengan sedikit menambah kreasi dengan pemrograman Python ya, untuk mengeksplorasi lebih jauh dari apa? Lebih jauh dari pengetahuan tentang Orkom. Jadi kan kalau Orkom hanya sekedar Orkom, ya, kalau Orkom hanya sekedar Orkom kan lebih banyak ke teori atau konsep, atau hanya di awang-awang saja. Jadi Anda hanya membayangkan, susah merealisasikan. Nah, paling tidak Anda sudah ada upaya untuk merealisasikan, walaupun hanya dalam bentuk mungkin sekumpulan set instruksi di Python ya. Jadi menurut saya yang dilakukan Nora dan timnya ini sudah cukup mewakili. Jadi teman-teman yang lain boleh melihat punya Nora ini untuk membanding. Jadi nanti dia sudah melengkapi juga dengan Python-nya. Jadi setidaknya di pemrograman Python itu kan sudah anggap saja itu praktek dari teori yang kita pelajari di Orkom. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian ya bagus lagi kalau ada animasi-animasinya. Terus kalau misalnya animasinya ada comot dari punya orang lain, itu jangan lupa diberikan kreditnya ya. Atau harus seizin, ya biasanya setidaknya memberikan apresiasi atau apa ya, hak ciptanya tetap ditampilkan. Jadi misalnya video ini atau animasi ini Anda ambil dari punyanya siapa, this video kalau mau bahasa Inggris juga boleh. Jadi Anda tidak harus bahasa Indonesia, jadi Anda boleh bahasa Inggris, karena UPN sekarang kan sudah masuk ke global, ya. Jadi UPN sekarang di era Merdeka Belajar ini ada istilah program namanya ICT. Ya saya nggak tahu di antara Anda ada yang sudah mulai daftar nggak, ini paling akhir bulan ini. Anda kalau mau daftar ICT itu International Credit Transfer. Kan kalau Anda semester 2, pas pengumumannya nanti semester 3. Jadi mulai semester 3, Anda itu sudah boleh ngambil kuliah di luar negeri ya. Nama programnya adalah ICT. Nanti ada beberapa perguruan tinggi di Filipina, di Malaysia, di Australia, yang program-programnya bisa Anda ikuti. Kalau sampai akhir tahun ini mungkin masih daring, tapi mungkin tahun depan sudah bisa luring ya.
Anda memang benar-benar berangkat. Kalau ke Jepang ya ke Jepang. Kalau ke Jerman, ke Jerman. Ini atau ke Filipina atau Malaysia dan sebagainya. Nah, makanya ini tidak saya batasi. Yang dilakukan orang ini bahasa Indonesia, mungkin campuran ya, ada beberapa yang mungkin, saya nggak tahu, saya belum cek semua. Tapi kalau misalnya teman-teman mau full in English juga boleh ya. Dari awal, mulai introduction-nya, Anda memperkenalkan teman Anda dan nama Anda dan kelompok-kelompok Anda dalam bahasa Inggris, dan juga menyampaikan presentasinya dalam bahasa Inggris juga boleh ya. Jadi saya tidak membatasi hanya bahasa Indonesia begitu ya. Untuk ininya kan masih ada waktu 3 minggu Anda memfinishing. Kalau mau di translate to English boleh ya. Saya dengan senang hati, jadi nggak masalah. Jadi Anda, saya pikir sudah mengikuti era merdeka belajarnya ini. Seperti itu. Jadi untuk tugasnya saya prihatin. Kalau misalnya ada yang mau presentasi, bilang dulu ke saya atau lewat Nora, kontingnya, siapa yang mau presentasi dalam pertemuan sekarang atau minggu depan. Kita beri waktu 5-10 menit tiap kelompoknya. Kemudian boleh dipresentasikan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris juga boleh ya. Dan yang paling dekat ini, kalau Anda semester 2, semester 3 Anda sudah boleh ngambil namanya ICT. Itu nanti di mana ya? Kalau tidak salah syaratnya tapi harus ada TOEFL dan segala macam. Sebentar ini mungkin ada yang berminat, sekalian saja di kelas ini barangkali nanti langsung hubungi saya. Ini nanti ada di internet nama programnya ICT, atau ini juga boleh saya share checklistnya nanti. Ini syaratnya kalau dari mahasiswa ya, persyaratan mahasiswa yang bisa mengikuti program ICT ini namanya ya, itu Anda ada 2 yang agak susah. Kalau yang lain-lainnya, misalnya IP 3 dan seterusnya, nggak masalah ya. Yang susah ini Anda harus nyiapin TOEFL. Ya, skornya minimal 450. Ya, ini ikut di TOEFL internasional. Yang ikut di bahasa itu gimana, Pak? Ya, di bahasa itu bukan TOEFL, itu masih komputer ini. Proficiency atau menunjukkan kemampuan ini, tapi bukan TOEFL. Kalau TOEFL ikut tes di IBT ya, international TOEFL itu Anda tes dulu TOEFL-nya, kemudian minimal 450 nilainya. Kalau nggak bisa TOEFL boleh IELTS ini minimal 5 ya. Ini untuk nunjukin bahwa Anda memang bahasa Inggrisnya siap dan Anda bisa ngambil kuliah di luar negeri. Yang lain kalau LOE ini bisa kita bantu ya. LOE ini adalah Letter of Acceptance. Jadi nanti ini kita dalam minggu ini harusnya kita ada pembicaraan dengan yang Universitas UPLB di Manila, itu salah satunya di Filipina, yang akan memberikan LOE kepada nama-nama mahasiswa. Nah ini seharusnya nama-nama mahasiswa yang akan ikut ini sudah harusnya kita sudah peroleh sebenarnya ya. Cuman ya ini TOEFL-nya ini yang kita, ya mudah-mudahan mahasiswa kalau ada jalan bisa ikut sendiri tes TOEFL-nya. Nanti segera menghubungi saya, Pak saya berminat ikut ini, namanya disetorin ke saya, nanti kita uruskan LOE-nya ini ya. Letter of Acceptance bahwa Anda diterima di kampus mana di luar negeri untuk mengikuti program ICT ya. Ini Anda tidak dipungut biaya apapun, jadi nanti dibiayai dari negara ya lewat Dikti ya. Satu UPN hanya dipilih 10 mahasiswa, tapi kalau mau lebih dari itu mungkin biayanya sharing barangkali ya. Sharing 50-50, kalau mau biaya sendiri dibantu UPN separuh gitu ya. Kalau mau ini ya dicoba dulu, jadi Anda ajukan ya. Ini untuk program ICT namanya. Kalau Anda cari di internet, kata kuncinya adalah ini. Petunjuk teknis untuk program ICT, International Credit Transfer Program. Mana? Oh, nggak ada. Ya nanti kalau ada yang minat, ini saya share di grup ya. Untuk program ICT-nya. Oke, itu menurut saya penting. Mungkin ada yang mau bertanya sedikit tentang ICT atau tentang tugas proyeknya. Tentang proyek
Anda mau riset kecil dan mempresentasikan tentang apa itu ORCOM. Jadi pokoknya apa yang Anda bisa tangkap dari ORCOM, karena ORCOM ini adalah sebuah peta organisasi dan arsitektur komputer yang cukup luas cakupannya ya. Menurut saya cukup luas dan Anda tidak mungkin mempelajari semuanya. Anda boleh ngambil salah satu perspektif menurut Anda yang cukup menarik, yang menurut Anda cukup nyaman untuk Anda pelajari dan enjoy. Nah, itu coba fokuskan di mana, Anda coba ekspresikan dengan berbagai kreasi Anda. Kalau Anda pinter bikin video, ya bikin video, karena sekarang kan juga zamannya YouTuber. Jadi anak-anak juga sudah mulai bikin film sendiri, video sendiri. Sampai ada yang mahasiswa yang lulus tanpa skripsi karena videonya cukup bagus ya. Itu namanya programnya rekognisi. Jadi suatu saat kalau Anda punya karya besar, film atau apa yang diakui masyarakat, itu malah Anda nggak perlu ngerjain skripsi lagi. Tinggal didokumentasikan, itu jadi pengganti skripsi. Nama programnya adalah rekognisi. Itu yang terjadi ke salah satu mahasiswa Bayu Skak ya. Bayu Skak yang ada di Universitas Malang. Ya itu saya kira era-era sekarang yang mungkin Anda bisa sesuaikan. Jadi untuk tugas ini saya tidak menganggapnya sebagai beban, tapi usahakan ini sebuah chance, ya sesuatu yang peluang menarik, challenge bahwa Anda untuk bisa mengekspresikan talenta Anda atau kemampuan Anda untuk berekspresi. Boleh dalam bentuk video, dalam bentuk animasi, kombinasi dengan program, dan lain-lain ya. Termasuk bahasa, dengan Anda ekspresikan dengan bahasa Inggris juga boleh ya. Jadi nanti Anda bisa sampaikan presentasinya juga dalam bahasa Inggris juga boleh. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan seputar risetnya dan mungkin ada yang berminat untuk program ICT tadi yang saya sampaikan. Ada yang sudah punya TOEFL dari teman-teman ini? Kalau ada yang sudah pernah punya TOEFL atau kalau belum sudah mulai bisa merencanakan, karena mungkin bisa mengikuti di semester yang akan datang kalau semester sekarang belum bisa. Kalau sekarang waktunya tinggal 2 minggu ya, kalau mau tes TOEFL dan sebagainya. Itu menurut saya cukup menarik. Baik, kalau sudah jelas semua ya mengenai tugasnya. Gimana? Kira-kira tugasnya sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Tidak jelas mungkin ya. Nggak ada ini tanggapan. Oke, yang hari ini kita yang tadi sudah saya kirim juga di grup yang di bab 14. Ya ini di bab 14 ini sebenarnya seperti mengulang ya. Kan kita juga sudah pernah membahas prosesor, tapi ini mungkin lebih detail saja ya. Prosesor structure and function ini. Nah, ini sebentar. Ini prosesor ya, prosesor structure and function, berarti struktur dan fungsi prosesor kan. Kan di awal-awal kita juga sudah membahas prosesor ya. Jadi nanti di mana bedanya? Ini organisasinya seperti ini. Jadi organisasi dari prosesor yang dibutuhkan apa? Ada instruksi fetch instruction ya. The processor reads an instruction from memory. Nah ini prosesor membaca instruksi dari memori. Nah memori ini kan bisa berupa apa saja, dari register, dari cache, dari main memory atau memori utama ya. Itu namanya fetch instruction. Ya. Kemudian ada interpret instruction. Interpret berarti ini apa? The instruction is decoded. Nah ini to determine what action is required. Nah ini instruksi yang didekodekan untuk menentukan aksi apa yang dibutuhkan. Nah ini ada instruksi interpret. Kemudian ada fetch data. Nah ini sudah masuk ke data. Jadi datanya ini. The execution of an instruction may require reading data from memory, nah ini dari memori, or an I/O module, atau dari I/O modul I/O, ya berkomunikasi dengan input output.
dengan dunia luar. Ya. Proses data, nah ini adalah execution dari apa? Instruction may require performing some arithmetic or logical operation on data ya. Jadi datanya diproses. Write data ya. The result of an execution may require writing data to memory or an I/O module ya. Nah, ini write ini menuliskan datanya ya sebagai eksekusi yang dibutuhkan untuk menuliskan data ke memori atau modul I/O ya. In order to do these things, the processor needs to store some data temporarily and therefore need a small internal memory. Ya, dia membutuhkan ini data yang temporary dan dengan demikian dia membutuhkan memori internal ya, yang kecil ya, small internal memory. Nah ini organisasinya seperti ini kira-kira. Nah kalau digambarkan ini mungkin lebih mudah, lebih jelas ya. Jadi setidaknya ada arithmetic logic unit, ada register, ada control unit. Nah ini transportasinya, jalurnya ini bisa melalui kalau urusan kontrol-kontrol lewat kontrol bus sendiri. Jadi lewat jalur kontrol. Untuk data-datanya akan lewat ke jalur data atau data bus. Nah untuk pengalamatannya lewat address bus. Nah ini yang disebut sistem bus ya. Ini CPU with the system busnya ya. Dia nggak akan nyasar karena sudah dikasih jalur sendiri, alamatnya, datanya, dan kontrolnya. Ini perintahnya sementara yang dikirim atau dibaca, ini adalah datanya. Jadi dikirim kemana? Ya sesuai alamatnya. Alamatnya lewat jalur alamat sendiri, yaitu address bus. Nah, struktur internal dari CPU seperti ini. Jadi ini kalau ada titik-titik kan berarti banyak. Jadi ini ada internal CPU busnya seperti ini. Kemudian dia berkomunikasi dengan registernya di sini. Nah, internal CPU bus sendiri ini kan komputer supaya bisa memproses, dia butuh ALU, arithmetic logic unitnya di sini. Jadi di dalamnya ada status flag-nya seperti apa, shifternya, komplementernya, kemudian arithmetic and boolean logiknya ya. Nah, ini semua berhubungan dengan ini, komunikasi dengan internal CPU bus. Kemudian pada saat ini kita membutuhkan untuk diapain ya, ada kontrol di sini ya. Melalui kontrol unit ini, maka kontrol unit akan mengambil dari register, ini saling berkomunikasi dengan register, tetapi juga berhubungan dengan internal CPU busnya ini ya. Nah, di sini kontrol paths-nya ini untuk mengatur bagaimana arithmetic, logic unit, dan ini berhubungan dengan supaya internal CPU dan registernya ini berkomunikasi ya. Seperti ini untuk internal structure dari CPU. Ya ini yang ada di dalam prosesor kita. Kemudian untuk registernya sendiri, organisasinya di dalam prosesor terdapat sekumpulan register yang fungsinya as a level of memory. Nah, ini sebagai level dari memori, above main memory and cache in the hierarchy ya, di mana hierarkinya di atas memori utama dan cache ya. Itu adalah register namanya ya. The register in the processor perform two roles. Apa saja? Ya ini untuk urusan user visible register dan control and status register. User visible register untuk apa? Ini untuk mengenablekan mesin atau assembly language. Nah, kita kemarin sudah mencoba beberapa bahasa assembly ya. Ini bisa kita enablekan ya. Meskipun cuman yang kita lakukan hanya berupa ini ya, mirror tidak langsung native assembly, tapi assembly yang kita jalankan di lingkungan Jupyter Notebook ya. Kita sudah mencoba dan saya kira di antara Anda juga sudah ada yang berhasil setelah dilakukan proses yang dibutuhkan kemarin, prosedurnya kan sampai kita membuat sebuah program di assembly. Itu di pertemuan kita yang lalu ya. Nah ini untuk user visible register ini adalah role dari register yang pertama ini. Dia mengenable the machine or assembly language programmer
to minimize main memory references by optimizing use of register. Untuk mengoptimasi apa? Dari penggunaan registernya. Ini dari user visible register. Nah, sedangkan yang kedua adalah control and status register. Ini kaitannya dengan kontrol dan statusnya. Ini digunakan oleh control unit, ya, used by the control unit. Untuk apa? To control the operation of the processor, untuk mengontrol operasi dari prosesor, and by privilege, termasuk aksesnya itu dari operating system, program, privilege operating system program, to control the execution of program, untuk mengontrol apa? Jalannya ke eksekusi dari program, ya. Nah, ini kaitannya control and status register. Jadi ada dua ini untuk urusan register. Nah, yang pertama tadi untuk user visible register, ini setidaknya ada sekian kategori, ada general purpose, data, address, conditional codes, dan lain-lain, ya. Ini direferensikan oleh by means dengan cara, ya, differentiate by means of the machine language that the processor execute. Differentiate by means dengan cara apa? The machine language that the processor execute. Bagaimana prosesor mengeksekusi. Nah, seperti itu. Ini untuk user visible register. Kemudian, ini untuk condition codes-nya. Kan di sini tadi ada condition code. Jadi, ini yang terakhir ini, condition codes. Ini also referred to as flag dan seterusnya. Seperti ini, ya. Ini ada beberapa keuntungan dan kerugiannya, bisa dibaca sendiri. Untuk urusan kontrol dan statusnya, bisa dibaca sendiri. Ini biasanya setidaknya melibatkan 4 register yang penting untuk urusan eksekusi atau instruksi eksekusi, yaitu program counter, instruction register, memory address register, dan memory buffer register, ya. Program status word, dan seterusnya. Ini register or set register that contain status informasi statusnya ini, ya. Ada sign, zero, carry, actual, overflow, dan seterusnya. Ya, ini boleh sekedar ini untuk pengetahuan saja. Ini instruction cycle-nya. Ini untuk instruction cycle-nya, ya. Jadi ada proses interrupt, fetch, execute, indirect, ini yang masih terkait dengan register tadi. Ini untuk instruction cycle state diagramnya, ya. Nah, ini kaitannya dengan data flow dan fetch cycle. Jadi dari memori ke PC dan sebagainya. Semua jalur-jalurnya tersedia sendiri, pengalamatan lewat address bus, kontrolnya lewat control bus, datanya lewat data bus. Ini, ya. Ini ini sebenarnya ramai sekali dan cukup padat lalu lintas ini di komputer kita setiap kali instruksi. Nah, kita sih memang nggak mau tahu, ya, itu urusannya komputer. Kita tinggal ngetik saja. Kalau misalnya operasi penjumlahan 2 tambah 2 berapa? Nah, tinggal enter, ya. Tapi di dalamnya Anda untuk bisa 2 tambah 2, wah, komputer harus mikir ini cukup dikerjakan di register atau lewat case atau lewat memori utama dan sebagainya. Ini di dalamnya ini diurus oleh prosesor. Ini untuk urusan data flow-nya, indirect cycle-nya. Jadi yang tadi, ya, untuk CPU ke memori juga kurang lebih sama seperti tadi. Ini untuk data flow, untuk urusan interrupt. Jadi kalau ada masalah problem interrupt, seperti apa? Nah, strateginya, jadi pipeline untuk strateginya, urut-urutannya, jadi similar to the use of an assembly line in a manufacturing plant. Kemudian ini input accepted at one and before previously accepted input appear as output at the other end, dan seterusnya, sampai apply di discount through instruction. Execution, we must recognize that an instruction has a number of states, dan seterusnya, ya. Ini strateginya untuk bisa melakukan instruksi sesuai tadi, ya. Nah, ini kaitannya tahap-tahapan instruksi pipeline tadi dalam bentuk lain. Jadi untuk bisa ke fetch dulu, baru di execute, baru ketemu hasilnya. Nah, kita kan nggak ambil pusing kan dari ini.
Kita pokoknya kirim perintah ke komputer, kalau kita ketik di laptop, enter, ingin tahu resultnya, seperti itu. Tapi sebenarnya di dalamnya bisa pakai yang simplified view atau mau expanded view yang bawahnya ini ya. Balik dulu baru dapat resultnya. Nah, di channel stage-nya saya kira ini dibaca sendiri, jadi tidak terlalu ini. Ini masih menjelaskan dari tadi urusan fetch instruction, mungkin apa tambahan yang diperlukan di situ. Nah, ya, kemudian decode, calculate, dan seterusnya. Ini untuk timing diagram for instruction pipeline operation. Jadi untuk instruksi-instruksi yang dikerjakan, ini ada timing diagram, ada diagram waktu, kapan dia harus bekerja. Jadi komputer ini bisa kita anggap semacam orkestra ya, yang luar biasa. Sebentar, ini ada temannya. Komputer seperti orkestra yang luar biasa, jadi semua tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, kecuali ada ketukan dari clock-nya, clock komputer yang diatur oleh prosesor. Kemudian apa namanya, dia kapan harus berjalan, instruksi itu harus kapan dikerjakan, ini dia harus sesuai timing diagram ini ya. Jadi nggak bisa sesuatu mendahului yang lain tanpa melalui urutan-urutan di timing diagram ini. Sampai semua instruksi bisa diselesaikan. Ini masih terkait dengan pipeline tadi, dan kalau mau dinyatikan dalam bentuk flowchart seperti ini. Oke, ini alternatif lain dari pipeline. Nah, ini kalau mau dilihat faktor speed up-nya, kecepatannya dengan instruction pipeline yang tadi, dengan perubahan berbagai macam parameter, menyebabkan kecepatannya juga akan berubah ya. Jadi komputer menerima instruksi kita dan mengeksekusinya sampai menghasilkan result atau hasil, dia juga mempertimbangkan hal ini ya. Jadi pinginnya kan kalau Anda ngirim perintah hasilnya secepat-cepatnya ya kan. Kalau kita nggak ambil pusing gimana komputer mikir di dalamnya, padahal dia juga consuming time, dia waktu prosesnya, jadi dia butuh waktu untuk mengorganisasikan sesuai apa tadi urut-urutan tadi, mau bekerja lewat register saja atau lewat case atau lewat main memory, itu organisasinya kan berbeda ya. Kira-kira apa occur when the pipeline, some portion of the pipeline must stall because condition don't permit continued execution. Also referred to as pipeline bubble. Dan seterusnya, there are 3 type hazard. Apa aja peringatannya apa saja kalau misalnya nggak sukses ya? Ya kaitannya dengan apa yang perlu diperhatikan. Bencana apa kira-kira? Ya mungkin resource-nya, datanya, kontrolnya ya. Ini nanti kira-kira ada peringatan apa? Jadi kalau kita mungkin hanya kirim perintah seperti ini, jalan, nggak ada error ya. Nah terus seperti apa yang membuat komputer panik dan sebagainya, itu biasanya tidak terlalu kita ambil pusing ya. Ini sebenarnya itu sudah di-handle oleh si komputer. Ini termasuk dia juga memberikan resource, contoh kalau terjadi hazard ya, peringatan. Datanya, type data hazard, read after write, or true dependency, dan sebagainya. Ini kita cuma nggak ada pengalaman untuk mempraktekkannya seperti apa. Ini yang repotnya. Jadi ini sekedar pengetahuan berarti. Branch hazard occur when the pipeline make the wrong decision on the branch prediction ya. Pencampangan prediksi yang terlalu banyak mungkin ya. Bring instruction into the pipeline that must subsequently be discarded. Jadi yang tidak ya diabaikan. Dealing with the branches, ya, percampangannya seperti apa? Multiple stream, jadi banyak sekali aliran yang harus dipilih sama komputer ya. Prefetch branch target, nah, termasuk targetnya. Loop buffer, seperti apa loopnya. Branch prediction-nya, delete branch. Nah ini hal yang perlu diperhatikan sehingga bisa dikontrol hazardnya. Peringatan-peringatan yang mungkin muncul dari yang kita lakukan dengan komputer ya. Multiple stream penjelasannya, private branch target, loop buffer, branch prediction, dan seterusnya. Ini flowchart-nya. Nah, pada saat ada predict
sama yang diambil seperti apa harus di taken atau not taken, diambil atau tidak, sehingga antara prediksi dan yang harus diambil, apa harus diambil atau tidak. Nah, ini Branch prediction state diagramnya ya. Pencabangan untuk prediksi, state diagram, diagram keadaan prediksi. Dan seterusnya ini untuk berkaitan dengan pencabangan. Ini contohnya untuk komputer 486. Anda tentunya sudah nggak menggunakan komputer ini, tapi ini secara arsitektur kan masih berlaku ya. Anda kan sudah pakai di atasnya ya, jauh di atasnya. Dan seterusnya ini instruction pipeline contohnya ya. Untuk prosesor registernya, flag registernya, control register. Ya, kemudian kalau terjadi interrupt seperti apa penanganannya, prosesor jenis ARM, dan seterusnya. Saya kira ini tinggal buat pengetahuan saja. Ini sudah kita selesaikan untuk bab 14. Ini kesimpulannya. Jadi tadi yang kita bicarakan adalah tentang organisasi prosesor. Nah, organisasi prosesor juga kita meliputi apa? Organisasi register. Bagaimana ada dua macam tadi, user visible dan control dan status register. Kemudian di instruction cycle-nya ada indirect cycle sama data flow. Dan ada contoh untuk komputer x86, keluarga prosesor atau keluarga family, keluarga prosesor x86, bagaimana register organisasinya, organisasi registernya, dan termasuk pemrosesan interrupt-nya, termasuk di pipeline instruction-nya, urut-urutannya seperti apa, ya, strateginya, performance-nya, terus kalau nangani hazard, kalau dealing with branch, pencabangan, kemudian kalau Intel, ini bentuknya seperti apa. Untuk prosesor ARM, prosesor organisasinya seperti apa, mode prosesor seperti apa, registernya dan seterusnya, termasuk urusan penanganan interrupt. Nah, seperti itu untuk capture 14 saya kira sudah kita selesaikan ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya. Jadi kalau yang ini kita untuk contoh di Python-nya, kita pakai yang dulu saja. Ini kan masih di awal-awal kita juga sudah menjelaskan prosesor. Di awal kita juga sudah memberi contoh bagaimana ngecek prosesor di Python ya. Saya kira itu Anda tinggal cek di awal-awal kita kuliah dulu yang waktu belajar awal-awal pengenalan prosesor, saya kira masih bisa dipakai. Saya kira seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk yang hari ini materinya seperti itu. Cuman kalau Anda mau menanyakan gimana caranya untuk melihat tadi perintah apakah ini cukup dijalankan lewat register atau dijalankan lewat case atau dari main memory. Nah ini contohnya seperti apa Pak? Nah ini kita mungkin agak susah ya kapan atau contoh kan Anda tahunya pokoknya kirim perintah misalnya penjumlahan 1 tambah 1 berapa? Nah, untuk keluar 2, itu kan komputer tadi apakah menggunakan register, apakah menggunakan case, atau apa menggunakan main memory. Nah, agak susah ya. Nah, kalau yang umum penjelasan umum, seperti Anda mengakses di website dan sebagainya, itu biasanya tersimpan di case-nya, sehingga pertama kali dilihat di case, kalau ada langsung ditampilkan ya. Tapi kalau ada, baru nyari di memori, nggak ada lagi, nyari di storage ya, penyimpanan. Tapi itu secara umum bagaimana teknis di dalamnya, ya tadi itu urut-urutannya lewat pipeline-nya dan sebagainya. Dan tentunya itu hanya dibayang-bayangkan saja. Seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh tanya apa saja ya, termasuk tugasnya yang mau dipresentasikan atau hanya ditaruh di YouTube. Harusnya nanti saya kasih link untuk naruh tugasnya di channel supaya jadi satu di komen saja.
taruh di kolom komentarnya. Mungkin seperti yang tahun lalu nggak ada, bukan tugas tahun lalu sih. Untuk tugas, bukan tugas ini di mata kuliah lain. Jadi nanti tinggal ditaruh di linknya untuk projectnya yang sudah selesai, jadi Anda biar nggak punya tanggungan. Tapi kalau mau dipresentasikan, saya kira juga boleh. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Jadi bisa cek di channel. Di sini nanti ada, saya lupa dulu ada tugas mata kuliah apa itu. Nanti tinggal Anda masuk di linknya saja ya. Sesi kalau yang di kita ini sudah ada beberapa pertemuan. Yang terakhir sudah ditaruh di sini atau belum? Beberapa ini. Nah, nanti ada tugas riset kecil gitu, nanti Anda tinggal kasih di kolom komentarnya. Jadi seperti ini, Anda tinggal taruh di link-link ini. Nah, misalnya ini nanti kita sebutkan project ya. Project riset kecil tentang Arkom. Nah, nanti Anda tinggal masukkan di komen-komen ini. Kalau tidak salah, dulu mata kuliah apa ya? Ada di tugas, cuman bukan mata kuliah itu ya. Mikro, misalnya mikro, tugas. Nah, ini misalnya ini tugas. Nah, ini cuman kan untuk tugas mata kuliah lain. Ya mirip seperti ini, nanti ada tugas Orkom, gitu, final project untuk Orkom, atau riset kecil untuk Orkom. Nah, sehingga Anda tinggal naruh di sini. Ini ada kerjaan teman-teman yang sudah ngambil ini, yang sudah mengerjakan tugasnya. Jadi dia tinggal ngaruh link-link YouTube pekerjaannya di sini ya. Nah, tinggal nanti sudah kelihatan di sini, link-link YouTube-nya juga. Ya, jadi seperti inilah kira-kira. Jadi nanti supaya Anda juga masih ada jejak digitalnya di internet, jadi Anda usahakan bikin yang bagus, nanti siapa tahu Anda mau dipakai belajar orang lain, nah seperti ini. Ini adalah contoh-contoh kerjaan teman Anda, tapi untuk mata kuliah yang lainnya. Ya kira-kira seperti ini. Ini cuman kebetulan untuk mata kuliah lain, nanti untuk riset project untuk Orkom, saya kira juga mirip seperti ini. Tinggal Anda taruh di link-linknya di bawah. Saya kira seperti itu untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang berminat ikut ICT tadi, International Credit Transfer Program? Ada yang ingin kuliah di luar negeri? Lumayan dapat 20 SKS, jadi Anda cukup ambil kuliah dari yang diselenggarakan di luar negeri, nanti langsung diakui, masuk di RKS, KRS semester depan. Jadi Anda di semester 3 itu sudah bisa ngambil kuliah yang ICT. Belum ada yang berminat. Ya kuliahnya nanti bahasa Inggris biasanya. Bahasa Inggris kan Anda juga ya perlu dipersiapkan. Makanya dilihat TOEFL-nya juga dan sebagainya ya. Kalau LOE bisa dibantu oleh fakultas. Letter of acceptance-nya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang tanya. Ini 46, harusnya 50 ada yang nggak hadir, tapi mungkin kalau nggak hadir masih bisa ngikuti di ini ya, YouTube-nya ya. Ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira untuk kuliah hari ini cukup dulu. Nanti kalau ada yang mau presentasi minggu depan, boleh ngasih tahu lewat Nora selaku komting, atau langsung ke saya juga boleh ya, biar kita beri waktu 5-10 menit sebelum kita, mungkin nanti separuh kita buat belajar seperti biasanya. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Meskipun tidak bertanya, saya kira Anda, saya harap tetap mendengarkan ya, meskipun kalau tidak puasa sawal ya, mungkin Anda boleh sambil ngopi di rumah ya, sambil minum susu, makan kue. Silakan. Jadi yang penting Anda bisa mengikuti konsep materi dan mencoba mempraktekkan, apakah itu dalam bentuk pemrograman ataukah dalam bentuk yang lain. Misalnya Anda buat visualisasinya dalam bentuk animasi, video animasi dan lain-lain. Saya kira banyak cara belajar dan memahami konsep organisasi dan arsitektur komputer ini, tergantung kreativitas dan inovasi yang Anda kerjakan. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih dan selamat menjaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.